Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah drama Korea yang berjudul Missing the Other Side Season 2 yang rilis di tahun 2023. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Five, four, three, two, one. Drama kali ini merupakan lanjutan dari seri pertama, yang dimana di seri lalu Kim Wook beserta Pan Sok telah berhasil dalam menemukan seluruh penduduk di desa Arwa sebelumnya. Dan di waktu bersamaan, mereka berdua tak dapat melihat hantu lagi. Kini 2 tahun pun berlalu tanpa terasa. Sekarang mereka sedang sibuk mengerjakan sebuah misi pembalasan ke kelompok geng yang selama ini sering menipu orang-orang dengan cara hendak menipu balik si pelaku. 우리 대신 그리운 사람들에게 안부를 전해주고 가족이나 진배 없지요. 덕분에 이 마을에 있었던 많은 Berawal dari aksi Kim Wook yang mengajak si pelaku untuk ikut bersamanya dalam mengamati secara langsung calon segar organ tubuh yang diperankan oleh Pan Sok. Di situ dia dengan sengaja memperlihatkan kondisi yang sangat kritis di hadapan si pelaku, guna meyakinkan dia bahwa kondisinya sekarang ini sedang nyaris sekarat. Setelah mengamati dengan seksama, si pelaku pun mulai merasa yakin akan segala perkataan dari Kim Wook. Ia bahkan memberinya uang muka demi mengamankan jasanya tersebut. 잘 지켜봐. 알겠습니다. 수술 끝나고 Namun di waktu yang sama, sehabis Kim Wook menerima uang tadi dari si pelaku, Pan Sok yang kebetulan bekerja sama juga dengan seorang wanita yaitu Jong Ah, tanpa basa-basi langsung melancarkan aksi pelarian dengan cara memanfaatkan sedikit celah dari hilangnya pandangan si penjaga. Alhasil, Kim Wook pun harus berlarian akibat terus dikejar oleh para anggota si pelaku. Beruntung di waktu yang tepat, saat ia nyaris terpojok banget, Detektif Shin datang membantu. 어디 갔어? 어디 갔어? 놓고 이야기요? 김석형에. Habis itu, mereka kembali berkumpul di rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka, yaitu rumah pribadi milik Jong Ah. Di situ Kim Wook sempat menanyakan ke dia mengenai kehadiran detektif Shin yang begitu tiba-tiba. Dan ternyata, itu semua memang telah dipersiapkan oleh Jong Ah dari jauh-jauh sebelumnya, agar supaya tetap memiliki rencana cadangan jikalau rencana awal mengalami kendala. Setelah berbicara panjang lebar, di akhir Jong Ah meminta uang tagihan bulan ini. Menyadari itu, Kim Wook beserta Pan Sok lalu beranjak pergi tanpa ada penjelasan berarti. 이건 알죠? 쉐어하기로 했으면 쉐어를 해야지. 작잖아. 이 집 들어올 때 뭐라고? Besoknya, Pan Sok membangunkan Kim Wook dari tidur nyenyak dia, guna menjalankan rencana kelanjutan hidup yang telah mereka bicarakan sebelumnya. Akan tetapi, akibat tak memiliki penghasilan yang jelas, rencana tersebut tak berjalan sesuai keinginan. Alhasil mereka berdua pun merasakan sedikit frustasi. Saat sedang duduk santuy di kafe, Kim Wook mendengar sesuatu yang janggal dari mulut seorang ibu. Ia lalu kepo bertanya-tanya dan menjelaskan. Tak lama, ada seorang lelaki muda yang memberi informasi tentang keberadaan si penipu. 생긴 건 뭔지를 아는데 나 검사가 사기를 친 게 아니라 대체 어떤 놈들이 남의 통장으로 도둑질을 해? 방금 튀었는데. Mendapat informasi tadi, Kim Wook pun langsung bergerak cepat dalam hal mengejar si pelaku hingga tertangkap. Lihatlah betapa semangatnya dia ketika itu, seperti orang yang sedang memburu duit miliaran saja, ya guys ya. Bahkan di situ ia sempat berjanji, mengatakan apabila gagal menangkap si penipu,
maka ia akan memotong rambut panjangnya itu. Walaupun Kim Wook mendapati beberapa hadangan di sana, namun di akhir ia tetap berhasil menangkap si penipu. Para warga yang menyaksikan aksi-aksi Kim Wook tersebut malah meminta foto dikarenakan keberanian serta ketampanan dirinya. Malamnya saat Kim Wook dan Pan Sok sedang asik menikmati makan malam mereka berdua sambil menonton drama di TV, tiba-tiba Jong A datang menghampiri guna memberitahu bahwa kejadian heroik Kim Wook tadi menjadi berita utama di saluran news. Menyadari akan hal tersebut, membuat dia merasa sangat senang sembari pamer. Habis itu, Jong A menyampaikan informasi berupa dirinya akan pulang kampung besok. Akibat Kim Wook mengatakan sebuah kata yang menyakitkan, Jong A pun kembali mengingat tagihan mereka. 나잖아 저거! 안 돼, 저거 얼마 중요한 장면. 오빠도 따박따박 월세 좀 내지. Di pagi hari yang begitu cerah, Kim Wook diundang langsung untuk hadir di kantor kepolisian guna diberi sebuah penghargaan sebagai warga pemberani banget. Di tengah perjalanan pulang, ia kembali bertemu dengan seorang lelaki muda yang memberi informasi tentang si penipu di kafe kala itu. Tak lama kemudian, Jong A baru hendak pergi dan bertemu dengannya di luar. Melihat tubuh Jong A yang bisa menembus badan anak lelaki itu, membuat ia sangat tak percaya. Di waktu yang sama, Jong A juga menyadari akan hal aneh tersebut. 잘했어. 잘한 거야, 인마. 어? 오빠 안 들어오고 뭐해? 할 말 있어요? Menyadari dirinya bisa melihat hantu kembali, ia lalu mengajak anak lelaki tadi berbicara empat mata secara kurang baik. Oh ya, lelaki itu bernama Oh Il-yong. Sepengetahuannya selama ini, para hantu penasaran tak bisa pergi bebas meninggalkan desa arwah. Ketika ia bertanya tentang itu, Il-yong lalu menjawab bahwa dirinya pun juga tak tahu mengapa sampai berhasil meninggalkan desa. Selanjutnya, Il-yong meminta bantuan ke Kim Wook agar segera menolong seseorang yang menjadi korban kejahatan. Tapi ia menolak dengan alasan tertentu. 내가 또 귀신을 본다고? 그 여자 목숨이 위험해요. 그쪽 사람들은 밖에 못 나오잖아. 근데 당신은 어떻게... 아니, 그러잖아. 내가 널 뭘 믿... Demi meyakinkan Kim Wook akan semua perkataan dia sebelumnya, ia bahkan sampai memberitahu tentang segala identitas asli dan hari kapan dirinya mati. Tapi walau demikian, Kim Wook masih tetap tak percaya. Alhasil, ia pun segera pergi meninggalkan lokasi tanpa sepatah kata. Melihat Il-yong yang pergi begitu saja, Kim Wook lalu mengejar sampai luar dan hanya bertemu dengan Pan Sok, kemudian menceritakan semua, yang dimana dirinya kembali dapat melihat hantu. 뭐 찾아가 한둘이야? 이봐, 오일영 씨. 아저씨. 또 보인다고. Guna membuktikan segala yang dikatakan oleh Il-yong tadi, Kim Wook lalu berencana untuk membuktikan, kemudian mengajak Pan Sok menemaninya dalam melakukan penyelidikan ke TKP. Di situ mereka menaiki sebuah mobil mewah yang menjadi hadiah Kim Wook sebagai warga pemberani. Mengetahui akan hal tersebut, membuat Pan Sok sedikit merasa iri. Di tengah-tengah perjalanan, Pan Sok juga menjelaskan ke dia, yang dimana kala itu sebenarnya ia sudah melihat keanehan Il-yong yang bisa menembus dinding kaca kafe. Tapi ia hanya diam dan menyimpan semua cerita itu. 했잖아. 말을 못해요. 이 남자가 망자다. 난 다 봤다. 보셨냐고. 아 그게 무슨 말한 거야. 그 두 마을에서도 다 봐놓고서 못 본 척 하마. Setelah menempuh jarak agak jauh, mereka pun tiba di lokasi yang diceritakan Il-yong. Akan tetapi, di sana mereka tak menemukan apapun yang berarti. Hanya sebuah gedung bangunan kosong beserta isi-isi seperti biasanya.
Tak lama kemudian detektif Shin datang, guna memenuhi laporan penculikan orang dari Kim Wook sebelumnya. Namun ketika ditanya tentang kasus tersebut, ia malah memberi informasi aneh, yang dimana laporan penculikan tadi Kim Wook dapatkan dari seorang hantu. Mendengar itu, detektif Shin sama sekali tak terkejut karena sudah terbiasa, ya guys ya. 된 적이 없고 형사과에도 알아봤어요. 의사, 오랜만이네. 잘 지내셨어요? 목격자가 귀신이야? Beberapa saat selanjutnya, menyadari bahwa mereka bisa melihat hantu atau arwah lagi, Kim Wook lalu mengajak Pan-sok mendatangi desa arwah yang pernah menjadi rumah kedua bagi mereka di season sebelumnya. Dan ternyata, di situ desa tersebut sama sekali tak nampak di mata Kim Wook dan Pan-sok. Sebelum beranjak pergi meninggalkan lokasi, mereka menyempatkan diri dulu untuk menyapa dengan cara melambaikan tangan. Walau sebenarnya mereka berdua sempat berdebat mengenai titik pasti dari desa itu, but it's okay. 아저씨, 보여요? 해야죠. 우리한테는 안 보여도 저쪽에서. 근데 516이는 왜 보이는 걸까요? 근데 여기 10년 살았다니까, 우가? 아니, 그럼 아저씨는 그쪽에다가. Sementara di sisi lain, detektif Shin beserta pihak kepolisian baru saja menemukan jasad seorang wanita di pinggiran pantai. Bersama dengan itu, Kim Wook memanggil Il-yong untuk berbicara empat mata langsung mengenai semua informasi penculikan orang sebelumnya. Menurut dia, Il-yong cuma asal ngomong dan tak ada bukti sama sekali. Tak lama detektif Shin menelponnya guna memberi kabar bahwa orang yang ia laporkan diculik itu ternyata telah ditemukan tewas. Sehabis mendengar kabar tersebut, barulah Kim Wook mulai sedikit percaya akan Il-yong. 신영사. 네. 어디 있는지 안다고요. 야, 20년. Mulai merasakan penasaran yang teramat sangat, mereka berdua lalu mendatangi tempat yang diyakini sebagai desa arwah Il-yong berasal. Yang dimana lokasi detailnya berada di dalam sebuah gedung kosong, tak berpenghuni selama beberapa tahun lamanya. Tapi benar saja karena di sana, mereka memang betul menemukan dan melihat desa arwah yang dimaksud Il-yong. Lihatlah, betapa terkejut tak percayanya Kim Wook beserta Pan-sok di waktu yang sama, ya guys ya. 진짜로 은희가 있을까봐 걱정이다. Di situ mereka berdua lalu disambut hangat oleh Il-yong, kemudian mengajaknya masuk berjalan-jalan di dalam. Tapi sebelum itu mereka diberitahu terlebih dahulu bahwasanya harus menyembunyikan identitas asli, yaitu sebagai manusia yang masih hidup, agar supaya tak terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Beberapa saat selanjutnya, ada seorang ibu yang memanggil-manggil nama Il-yong dari kejauhan, guna meminta tolong padanya untuk membawakan makanan ke anak-anak yang sedang asik bermain di lapangan sekolah. Ia bernama Kapten Kang. 죽은 척 하라고? 이 아저씨도 보기보다 거짓말 잘해. 둥그러기 쳐. 축구한대. 한창 때는 먹고 돌아서면은. Akan tetapi, di waktu yang sama ia melihat pohon gede di depan tempat tinggalnya seketika tertiup angin kencang. Dedaunannya terus bergerak ke kiri dan ke kanan. Habis itu, tiba-tiba muncul sesosok bocah perempuan di depan mereka semua. Menyadari hal itu, Kapten Kang lalu menghampiri anak tadi sembari menyambutnya. Oh ya, sekedar informasi kembali. Setiap siapa saja yang datang ke desa arwah ini merupakan manusia yang telah tewas di dunia nyata, tapi mayatnya tersembunyikan atau hilang, ya guys ya. Dan apabila mayat mereka telah ditemukan di dunia nyata, maka arwahnya juga akan segera menghilang dari desa. Saat Kapten Kang sedang menggendong si bocah tadi,
Di waktu bersamaan mereka bertiga mencium bau gosong dari arah dapur. Menyadari hal tersebut, Ilyong pun segera memberitahu tentang itu ke sang kapten. Alhasil Kim Wook beserta Pan Sok-la yang dimintai bantuan mengantar makanan sebelumnya ke para bocah yang sedang bermain di lapangan sekolah. Di tengah perjalanan, Kim Wook terus mengajak si bocil untuk menyanyikan sebuah lagu anak, hingga tanpa tersadar mereka telah tiba di lokasi tujuan. 뭔가 타는 것 같은데? 서쪽 하늘에 얘들이 다 Di sana mereka langsung disambut oleh para bocah kelaparan serta seorang pengasuh yang bernama Yang Yun-hee. Mereka lalu memperkenalkan diri masing-masing secara formal. Habis itu, Kim Wook memberikan makanan yang dibawa tadi ke Eun-hee guna dibagikan segera. Akan tetapi saat hendak masuk ke dalam ruangan, ada dua orang bocil yang mengenali Pan Sok sebagai ayah Hyun-ji. Mendengar perkataan tadi, membuat ia merasakan keterkejutan dan penasaran yang teramat tinggi. Sementara di sisi lain, Kapten Kang juga merasakan sesuatu yang tak nyaman. 간식 가져왔어요. 혹시 현지 아빠 맞죠? 새로 오셨나봐요. 전 양. 그랬으면 현지에 Saat Eun-hee sedang sibuk membagikan makanan yang dibawa Kim Wook tadi, ia dibuat sedikit penasaran dengan keberadaan dua anak bocah yang tak duduk di kursinya. Ketika ia bertanya tentang itu, Kim Wook lalu memberi sebuah alasan seadanya agar Eun-hee merasa aman aja. Di situ mereka melakukan sedikit percakapan berdua, yang dimana ternyata Eun-hee telah berada di desa tersebut selama 20 tahun. Di scene berbeda, Pan Sok baru mengetahui bahwa selama ini anaknya tinggal di desa itu. 전 20년이요. 나 니들하고 같이? 네, 저랑 어떻게 알았어? 현지가 가지고 있던 아니라 일로 와. Malamnya, mereka berdua diundang makan bersama di rumah Kapten Kang. Sebelum memulai, si kapten menanyakan terlebih dahulu asal-usul sebenarnya dari mereka. Mendengar pertanyaan itu, membuat Kim Wook beserta Pan Sok menjadi sedikit canggung. Namun di waktu yang sama, Ilyong lalu berkata bahwa Kapten Kang telah mengetahui yang sebenarnya melalui informasi awal yang ia berikan. Sehabis makan, mereka pun beranjak pulang. Tapi Pan Sok membatalkan niatnya tersebut dan berencana untuk tinggal lebih lama lagi di desa itu. 현지 아빠 모르는 사람 없을걸요? 강 선장님은 다 아세요. 너는 내가 못 봤어요. 그 말인즉 발이 안 떨어져. Guna mengenang seluruh kenangan indah sang anak tercinta selama berada di sana, Pan Sok pun meminta izin ke Kapten Kang untuk menginap semalam di rumahnya. Di sisi lain, si kapten tentu saja dengan senang hati menyambut dirinya. Ia bahkan menyiapkan sebuah kamar dan segala kebutuhan untuk beristirahat. Lihatlah betapa sedihnya dia ketika itu, melihat setiap sudut kamar yang mungkin sempat ditenggali oleh anaknya tersebut. Merasa kasihan dengan Pan Sok, sampai-sampai Kapten Kang melampiaskan kemarahan dia ke sang dewa, melalui beberapa kata kasar yang keluar dari mulutnya. 아우 이게 웬일이야? 어머. 망할 놈의 용왕님 붙여서. Saat Jong-a sedang sibuk dan berfokus dalam menonton berita kematian orang yang diculik, tiba-tiba Kim Wook datang dengan memberi sebuah komentar aneh tentang berita tersebut, hingga membuat Jong-a merasa penasaran banget, kemudian mengajak berbicara empat mata secara perlahan. Di situ Kim Wook mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui hal tadi, melalui informasi yang diberikan si arwah kala itu. Di akhir pembicaraan mereka, Jong-a sedikit curiga dengan tingkah Ilyong yang menurut dia semua hanyalah kebetulan. 저 여자 네 친구야? 그러니까 오빠를 찾아온 망자가 납치됐다고 했는데. 그게 우연한 만남이었다고 생각해? Besok paginya,
Kim Wook hendak menjemput Pansok di desa Arwah. Tak ingin ketinggalan informasi mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi sekarang ini, Jong-a lalu meminta izin untuk diikutsertakan dalam menjemput. Setibanya di lokasi, Kim Wook menyuruh dia agar supaya tetap standby aja di mobil dan tak melakukan kegiatan yang bisa membahayakan diri. Akan tetapi, bukan Jong-a namanya jika tak melampiaskan rasa penasaran dia tersebut. Tapi walaupun demikian, ia tetap tak bisa menemukan apapun yang berarti di sana. 내가 애야. 걱정 말고 다녀. 다녀올게. 좋아. 어디가? 여기서부터는 나 혼자. 뭐야? Beberapa saat kemudian, Pansok baru keluar dari desa Arwah seorang diri. Jong-a lalu menanyakan keberadaan Kim Wook. Tak lama selanjutnya, Kim Wook datang sembari terkejut ketika melihat Pansok. Di malam hari, mereka berempat sedang menyelidiki kasus hilangnya Eun-hee 20 tahun yang lalu. Dikarenakan sibuk, Detektif Shin izin pulang lebih awal. Sementara mereka bertiga melanjutkan, yang dimana Kim Wook sempat menolak join akibat dirinya tak mau mengerjakan sesuatu yang tak menghasilkan uang. Menyadari itu, Jong-a lalu memberi keringanan ke mereka berdua. 종 사망자들이지. 거긴 몇 명이나 있어요? 아니, 언제까지 돈 안 되는 일만 할 거예요. 아저씨. 세요. 네? 그럼 되지. 오케이. 딴 말하기 없기다. Setelah menyelidiki kasus Eun-hee selama beberapa hari terakhir, kini mereka akan melancarkan aksi untuk itu. Di situ Jong-a tiba lebih dulu ke lokasi, guna membuntuti setiap gerak-gerik dari si pelaku. Beruntung saat ia mulai kebingungan, Kim Wook hadir di lokasi menetralisir keadaan. Di scene berbeda, Eun-hee sedang beristirahat di kamarnya sambil mendengarkan musik. Dan ketika situasi sudah pas, Detektif Shin beserta anggota dia tanpa basa-basi langsung meringkus si pelaku. Bersamaan ditemukannya mayat Eun-hee, arwah dia juga seketika menghilang. 움직이지 마. Sepertinya Eun-hee tadi, Pansok, Kim Wook serta Jong-a membuat sebuah upacara perpisahan di halaman rumah mereka. Sementara besoknya warga desa baru mengetahui tentang hal tersebut, membuat hati penduduk di sana menjadi sedih banget, terkhusus anak-anak bocil yang selama 20 tahun ini dia rawat. Lihatlah betapa mengharukan dan sedih mereka semua ketika itu, karena Eun-hee telah menjadi bagian dari keluarga desa Arwah, ya guys ya. Oh ya, tak ketinggalan sang ibu kandungnya, yang tentu saja merasakan hal serupa. 씨, 잘 가세요. 선생님. Singkat cerita, kini kita mulai memahami mengapa Ilyong sangat jauh berbeda dari para penghuni desa Arwah yang lainnya. Mengapa demikian? Karena ternyata tubuh asli dia telah berhasil ditemukan dan selama ini dalam kondisi koma di suatu tempat. Namun dikarenakan tubuh aslinya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan, arwah Ilyong pun harus menghilang dari peradaban. Dan itu tentu saja membuat hati Kapten Kang merasa campur aduk macam gado-gado, antara senang atau sedih. Tak tahu mau pilih yang mana. 현지 아빠도 들었죠? 아니, 그러니까 우리 총각이 일용이 찾았나 보네요. 고마워요, 현지 아빠. Di malam hari, mereka bertiga sedang duduk santuy di kursi yang sama, sembari berdiskusi mengenai peluang hidup dari Ilyong. Apakah orang yang koma selama 3 tahun bisa bangun kembali atau tidak? Mendengar pertanyaan tadi, membuat kekepoan Jong-a semakin memuncak. Ia lalu mengulik informasi dari internet dan menemukan beberapa kejadian yang sama. Beberapa hari kemudian, Kim Wook mendapatkan kabar gembira dari pihak RS,
yang mengatakan bahwa sebentar lagi Ilyong akan sadarkan diri. Lihatlah, betapa happy and white-nya mereka semua ketika mengetahui informasi tersebut. 를 끌라 그러면 사람들 나를 개떡에 불러. 아이고 진짜. 살았어 다행이야. Sementara itu, Jong-a mengadakan rapat darurat guna membahas hal-hal penting yang telah ia temukan selama ini ke Kim Wook serta Pan Sok. Yang dimana dirinya mulai menemukan titik terang banget mengenai kisah kematian dari Kapten Kang. Dan tepat di hari ini, mereka bertiga hendak melancarkan aksi penggerebekan. Ketika si pelaku lengah, disitulah harapan muncul seketika. Alhasil mayat Kapten Kang berhasil ditemukan dan segera dilaporkan ke pihak berwajib. Habis itu, mereka berdua kembali mendatangi desa Arwah. Ketika mengira si kapten sudah pergi menghilang, ternyata dugaan itu salah besar, ya guys ya. Beberapa hari pun telah berlalu seperti biasa saja. Kini kondisi Ilyong sudah cukup membaik, hingga bisa membuka kedua matanya dan mendapat izin dari pihak rumah sakit untuk keluar. Di situ Kim Wook lalu bergegas mengajak dia menuju ke tempat tinggalnya selama ini, yaitu rumah pribadi Jong-a. Menyadari kedatangan Kim Wook beserta Ilyong, Jong-a tentu saja memberi sambutan yang hangat banget bagi mereka berdua. Ia bahkan kembali berkenalan secara formal, dan itu sempat membuat Ilyong merasakan flashback ketika mau di Arwah, walau hanya sesaat. 정식으로 인사해요. 이종화예요. 이번에 진짜 잡네. 입니다. Saat sedang tertidur pulas di malam hari, Pan Sok seketika bermimpi melihat kedatangan sang anak tercinta di hadapannya, yaitu Hyunji. Melihat si anak, membuat ia merasakan kebahagiaan yang teramat sangat. Di situ Hyunji mengucap banyak terima kasih kepada dirinya yang telah berhasil dalam membantu kebanyakan dari teman-teman dia di desa Arwah. Sebelum beranjak pergi, Hyunji menyempatkan diri dulu untuk memeluk ayahnya tersebut. Lihatlah betapa mengharukan suasana hati Pan Sok ketika itu, hingga ia tak tahu harus berkata apa lagi. 그거 아빠가 놀이공원에서 사준 건데. 다른 친구들도 다 찾아줄 거라고 약속했는데. Saatnya kita berada di akhir-akhir scene dari drama Korea kali ini, yang dimana Kim Wook beserta Pan Sok pun telah memutuskan untuk memberitahu ke Kapten Kang tentang kebenaran sangat membingungkan yang sesungguhnya terjadi, bahwa mereka berdua telah menemukan jasad si Kapten di dunia nyata. Mendengar semua penjelasan itu, hanya menimbulkan satu tanda tanya besar. Mengapa arwah dia belum juga beranjak pergi meninggalkan desa? Tapi walaupun begitu, Kapten Kang tetap legowo dalam menjalani hidup barunya sekarang ini. 강선장 찾았어. 믿지 마. 예외 없이 누구나. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Missing the Other Side Season 2. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.